Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat guru, kita akan mengulas tentang kira-kira gambaran struktur kurikulum 2025 itu bagaimana ya. Sebagaimana arahan atau penyampaian dari Dr. Yogi Anggraena selaku Ketua Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Beliau menyatakan bahwa secara proporsi jam hampir sama seperti tahun yang lalu ya, terutama untuk level MISD atau MTS SMP ya. Kecuali nanti pada level SMA MA, lebih-lebih lagi pada SMK ya atau kejuruan itu ada banyak perubahan, terutama proporsi jam. Nah, yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, Dr. Yogi Anggraena, untuk alokasi proyek profil pelajar Pancasila ini diganti istilah yang lebih umum ya, yakni alokasi kokurikuler per tahun ya. Jadi kokurikuler ini sifatnya lebih umum, tidak hanya sebatas project based learning ya. Tapi kokurikuler ini bisa dilakukan penyampaiannya dalam integrasi beberapa mata pelajaran. Bisa juga menggunakan tema, tapi temanya itu tidak ditentukan oleh tim pengembang kurikulum, tapi ditentukan oleh gurunya masing-masing ya. Yang kedua, bisa juga untuk pendalaman ya, pendalaman materi-materi intrakurikuler, atau bisa juga untuk pengembangan, digunakan untuk pengembangan pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Kita tunggu saja nanti jenis kurikulernya. Namun secara struktur proporsi jam itu beliau katakan tidak berubah ya. Maka karena kita waktu tahun kemarin menggunakan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2024, maka strukturnya akan semacam ini, khusus untuk SD atau MI itu ya tidak berubah. Nah, semacam ini. Nanti MI itu kan ada tambahan mata pelajaran agama dan bahasa Arab ya. Tentu akan kita lihat di KMA 450 ya. Pokoknya intinya secara struktur proporsi jamnya tidak mengalami perubahan. Maka akan semacam ini, misalkan alokasi intrakurikuler per tahun untuk mapel agama ya, itu 108 ya. Kemudian untuk alokasi kokurikuler per tahunnya adalah 36. 36 ini sama saja dengan 1 jam pelajaran per pekan. Sedangkan 108 ini sama saja dengan 3 JP per pekan ya. Oke, total JP per tahun adalah 144. Berarti totalnya antara intrakurikuler dan kokurikuler adalah 4 jam. Oke. Kemudian mapel-mapel yang lain termasuk Pancasila, bahasa Indonesia, matematika proporsinya sama ya. Oke, kita lanjut dengan kelas 2 ya. Juga sama, cuma istilah P5-nya kita ganti dengan alokasi kokurikuler per tahun ya. Akan semacam ini, sama dengan tahun yang kemarin proporsi jamnya. Nah, untuk kelas 3 maupun kelas 4, untuk kelas 3 tentu sama ya. Kecuali untuk kelas 4, 5, 6, nanti rencananya itu kan ada mapel pilihan ya. Mapel pilihan ini adalah coding dan kecerdasan artifisial ya. Cukup kita tambahkan mapel pelajaran pilihan sebanyak 2 jam ya. Untuk proporsi alokasi kokurikulernya tidak ada ya. Jadi ini untuk kelas 4, 5, dan 6 prediksinya semacam ini ya. Kemudian untuk kelas 6, karena kelas 6 ini 1 tahun, asumsinya dalam 1 tahun 32 minggu, maka hitungan 1 jamnya itu adalah 32 jam ya. Jadi untuk misalkan alokasi pendidikan agama adalah 96 jam ya. 96 jam itu sama dengan 3 jam per pekan ya. Kemudian untuk alokasi kokurikulernya adalah 32 atau 1 jam ya.
hampir sama, cuma nanti kalaupun ada mata pelajaran pilihan dalam bentuk coding dengan artifisial, ya cukup kita tambahkan saja 64 untuk intrakurikuler, sedangkan untuk go-nya tidak ada ya, tidak ada proporsi untuk go-kurikuler, untuk coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita masuk ke kelas 7 dan 8 untuk sanawiyah ya. 1 tahun 36 minggu atau 36 pekan. Sama dengan tahun-tahun yang lalu ya. Proporsi jamnya sekali lagi hanya diganti proporsi alokasi kokurikuler per tahun ya. Kemudian ditambahkan mata pelajaran pilihan ya. Mata pelajaran pilihan ini artinya boleh dipakai, boleh juga tidak dipakai atau tidak dilaksanakan ya. Mungkin di dinas itu ada sekolah-sekolah tertentu sebagai pelaksana coding dan kecerdasan artifisial, misalkan untuk sekolah yang dapat afirmasi dan sebagainya. Intinya cukup ditambahkan mapel coding dan kecerdasan artifisial, sedangkan untuk proporsi jamnya sama ya, sama dengan proporsi baik intra maupun kalau dulu namanya P5 yang sekarang kita ganti alokasi kokurikuler ya. Oke, kita lanjut lagi untuk kelas 9 juga begitu, karena per pekannya karena asumsi per tahun 32 minggu, maka per pekannya untuk 1 jamnya adalah 32. Jadi kalau 64 begini itu sama saja dengan 2 jam per pekan, 32 ini sama dengan 1 jam per pekan ya. Sedangkan 96 ini sama saja dengan 3 jam per pekan. Oke, kita lanjutkan. Cuman kita tambahi mata pelajaran pilihan yaitu coding dan kecerdasan artifisial ya. Ini salah, tidak 72 tapi 64 ya, 64. Yaitu 2 jam per pekan ya. Oke. Ini untuk kelas 9 ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk madrasah aliyah atau SMA ya. Nanti untuk SMK sendiri ya perubahannya. Untuk mata pelajaran agama sama ya. Ada 72 per pekan per tahun ya. Maksudnya adalah 2 JP per tahun ya. Untuk alokasi kokurikulernya adalah 1 JP per pekan ya. Kalau per tahunnya 108 itu berarti 3 jam per pekan. Kemudian untuk SMA ataupun aliyah, untuk mapel-mapel yang tanggung ini ya, tidak sampai 72 per pekan atau tidak sampai 72 per tahun atau tidak sampai 2 JP per pekan, maka ini digenapkan seperti ini 72. Kemudian untuk alokasi kokurikulernya tidak ada ya. Oke, semacam ini arahan dari beliau ya, Dr. Yogi Anggraena itu ya. Kita lihat ada pada mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Kita genapkan menjadi 72 atau 2 JP per pekan. Sedangkan intrakurikulernya 18 yang tanggung-tanggung itu ditiadakan di proporsi kokurikuler ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, begitu juga seni yang mula-mula 54 kita ubah jadi 72, kemudian tidak ada proporsi untuk kokurikuler ya. Nah, kita lihat di sini, kita tambahi di sini untuk mata pelajaran pilihan yaitu coding dan kecerdasan artifisial 72 JP per tahun atau 2 jam per pekan itu ya. Jadi ini sekali lagi boleh dipilih, boleh tidak ya. Tergantung kesiapan sekolah atau madrasah, terutama kesiapan gurunya ya. Sekali lagi untuk SMA atau madrasah aliyah kelas 10, perubahannya itu hanya pada proporsi jam yang tanggung atau tidak genap, yang mula-mula tidak sampai 2 JP per pekan dijadikan 2 JP per pekan. Akan tetapi alokasi dulu ini kan ada alokasi B5 itu ya.
Nah, sekarang untuk alokasi kokurikulernya, jam-jam semacam itu tidak ada alokasi kokurikulernya. Kemudian untuk struktur kurikulum kelas 11 ya, sama, kecuali, nah ini pendidikan Pancasila dari 54 diubah menjadi 72, untuk alokasi kokurikulernya tidak ada ya. Kemudian juga untuk mapel sejarah yang mula-mula 54 dijadikan 72, sedangkan untuk alokasi kokurikulernya tidak ada. Begitu juga dengan seni dan budaya diganti 72, kemudian alokasi kokurikulernya tidak ada ya. Oke, kemudian ditambahkan lagi tetap mata pelajaran pemilihan ya, konsepnya sama seperti dulu. Untuk penambahannya itu adalah mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial ya. Ini juga sifatnya opsional ya. Di sini kita tambahkan 72 per tahun atau 2 jam per pekan ya. Nah, itu untuk yang kelas 11 ya. Sedangkan untuk kelas 12 karena 1 tahun asumsinya 32 minggu, maka di sini untuk 2 JP itu adalah 64 ya untuk mapel agama. Sedangkan untuk alokasi kokurikulernya, jadi ini nanti kita ganti ya, alokasi kurikuler per tahun ya. Oke. Nanti untuk yang jam-jam yang tanggung ini misalkan seperti pendidikan Pancasila 46 diganti 64. Oke, cuman tidak ada nanti untuk alokasi kokurikulernya ya. Kemudian ada lagi misalkan untuk seni ya, kita tuliskan 64 atau 2 jam per pekan ya. Kemudian alokasi kokurikulernya ini tidak ada ya. Oke, ini juga sejarah kita ganti 64. Kemudian untuk kokurikulernya tidak ada. Nah, kenapa 64? Karena untuk asumsi 1 tahunnya adalah 32 minggu ya. Oke, 64 itu berarti 2 JP per pekan. Oke, kemudian di sini selain mata pelajaran pemilihan juga ada pelajaran pilihan yaitu coding yang sifatnya opsional ya. Sekali lagi opsional ini bisa dipakai, boleh tidak ya. Nah, ini adalah gambaran untuk kelas 12 ya. Jadi intinya sama, cuman yang jam-jam tanggung itu digenapkan ya. Kemudian untuk proporsi kokurikulernya tidak ada ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke SMK ya. Nah, di SMK ini kelihatannya sudah kita bisa lihat ya dari videonya Bapak Dr. Yogi Anggraena. Untuk mapel agama sama 108 ya, cuman tidak ada alokasi kokurikuler. Kemudian kalau dulu untuk SMK itu kan 90 begitu jamnya ya. Sekarang hampir sama dengan gayanya di SMA maupun di MA ya. Untuk Pancasila 72, kokurikulernya tidak ada sehingga jumlahnya 72. Untuk bahasa Indonesia 108 ya. Sedangkan kokurikulernya 36 per tahun, kemudian 144 per tahun atau 4 jam per pekan itu ya. Kemudian penjas 3 jam per pekan atau 108 per tahun, tidak ada kokurikulernya. Sejarah 2 jam, tidak ada kokurikulernya. Nah, itu 72 jam itu sama dengan 2 jam ya. Kemudian seni budaya 2 jam per pekan atau 72 per tahun, tidak ada kokurikulernya ya. Nah, kemudian tentu saja nanti ditambahi dengan mata pelajaran pilihan ya, yakni coding dan kecerdasan artifisial, yakni 72 jam atau 2 jam per pekan, dan tidak ada muatan kokurikulernya ya. Insya Allah akan semacam ini nanti. Ini adalah kata beliau, adalah draft terakhir ya untuk SMK itu semacam ini ya. Oke, nanti untuk yang kelas 11, 12 bisa dikembangkan sendiri oleh
teman-teman SMK ya. Secara proporsi struktur kurikulum dan alokasi waktu untuk SMK semacam ini ya, ada sedikit perubahan ya. Oke, begitu juga dengan SMA atau aliyah ya. Begitu juga dengan level MTS SMP atau MI dan SD itu. Kira-kira perubahannya yang mendekati kebenaran itu semacam itu ya. Bukan seperti kayak yang beredar saat ini, draft kurikulum 2025 ya. Oke, ini adalah penjabaran saya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Yogi Anggrena selaku Ketua Tim Kurikulum dan Pembelajaran Pusat ya. Kita tunggu saja regulasi resminya, cuman ini sebagai semacam alternatif referensi sebelum turunnya Permendikdasmen yang kita nantikan untuk struktur kurikulum tahun pelajaran 2025-2026 ya. Demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan ya. Saya akhir wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.